Kita sampai pada topik C, bagaimana bumi kita berubah. Nah, kita langsung saja dari pertanyaan esensial, apa itu lempeng bumi? Kalau kalian perhatikan gambar ini ya, garis-garis ini adalah merupakan ujung pinggiran dari lempeng bumi. Jadi ini adalah lempeng, ini lempeng, ini lempeng, ini lempeng, dan lempeng-lempeng ini seperti lempengan yang berada di atas cairan. Dia bisa bergerak-gerak. Nah, seperti itu. Karena di dalam bumi, ya, di dalam bumi itu adalah cairan masih, ya. Bumi itu cairan yang panas, batu tapi masih cair. Nah, lempeng ya kita definisikan sekarang. Lempeng bumi adalah lapisan luar bumi yang terdiri dari potongan-potongan besar yang bergerak. Bisa bergerak ya. Lempengan ini terbuat dari batuan padat dan terus menerus bergerak menyebabkan perubahan permukaan bumi. Nah, kalau ini sampai bergerak, pergerakannya itu akan menimbulkan gempa. Dan kalau terjadinya di sini, di dalam laut, gempa akan menimbulkan tsunami. Pernah Indonesia lempeng bagian sini itu bergerak dan menjadi tsunami yang sangat besar di tahun 2004. Kalian bisa lihat beritanya di YouTube. Ya, Jepang apalagi. Ini adalah Pulau Jepang, dekat sekali dengan pertemuan dua lempeng. Makanya Jepang sering sekali terjadi tsunami. Kata tsunami sendiri juga berasal dari Jepang ya, bahasa Jepang itu. Jadi pada intinya ya, lempeng terbuat dari batuan padat dan terus-menerus bergerak menyebabkan perubahan permukaan bumi. Kita lanjutkan. Bagaimana lempeng bumi bisa bergerak sekarang? Lempeng-lempeng ini akan bergerak sedemikian rupa akibat adanya arus konveksi pada bagian mantel dan inti luar. Jadi di dalam bumi ini, di dalam itu masih bentuk bubur. Nah, bubur ini memiliki suhu yang berbeda antara dalam dan yang bagian luarnya. Dan perbedaan suhu ini akan menyebabkan adanya kayak air yang mendidih gitu loh, bergerak terus ya. Jadi kalian lihat kalau air mendidih itu nggak diam tapi berputar-putar airnya, sama dengan itu ya. Bagaimana arus konveksi cairan terjadi? Nah, ini terjadi karena pada prinsipnya kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah ya. Prinsipnya mirip sekali saat kita memasak air ya. Pak Ali gambarkan saat kita memasak air, kita akan punya panci ya, punya panci, di dalamnya itu ada api, di bawahnya dikasih api. Di sini akan panas, air yang panas akan memuai, karena memuai dia akan menjadi lebih ringan daripada air yang di atas, dia akan naik ke atas dan turun lagi ke bawah terus seperti itu. Karena ini kenapa turun ke bawah, air di sini kan masih lebih dingin artinya lebih berat artinya dia tenggelam. Nah, ada air yang panas naik, air yang dingin tenggelam. Nah, naik turun ini akan menyebabkan sebuah arus ini namanya arus konveksi. Clear ya? Jadi sama dengan kita kalau merebus air, prosesnya seperti itu. Oke. Kalau di kampung halamanku dulu katanya awalnya adalah hutan yang penuh dengan pepohonan. Tetapi ketika Gunung Merapi meletus, mengeluarkan apa tuh? Wedus gembel ya. Pada tahun 1930 sebagian besar pohon di sekitar lereng Merapi musnah kena hawa panas ya, dan akhirnya kampung tempat aku tinggal saat ini berubah menjadi area persawahan bukan hutan lagi. Nah, perubahan kenampakan alam karena apa? Karena Gunung Merapi meletus pada tahun 1930 seperti itu ya. Nah, seperti ini bentuknya wedus gembel itu. Ini kayak kambing ya, kambing yang gimbal gitu ya. Nah, pernahkah kalian mendengar bencana alam seperti gempa bumi, ya, tsunami, ya kan, dan letusan Gunung Merapi ya? Seperti ini letusan Gunung Merapi, berapi ya, letusan gunung berapi, beda dengan Merapi nama gunung. Ketika jenis bencana alam ini terjadi akibat dari pergerakan lempeng bumi, selain menyebabkan bencana alam tersebut, ya, pergerakan lempeng bumi juga mengubah struktur bumi kita. Apa itu lempeng bumi? Bagaimana lempeng bumi dapat bergerak? Kita akan cari tahu jawabannya dalam aktivitas berikut. Oke? Bumi yang seperti jelly, ya, bentuknya kalau Pak Ali bilang lebih ke bubur, ya, bentuknya seperti bubur, ya.
kita sediakan panci atau gelas beker, kita sediakan kompor portable, ya, pembakar spiritus dan kaki tiga, kita sediakan satu gelas atau 250 ml air, satu bungkus agar-agar atau jelly instan, ya, kalian bisa beli di warung-warung terdekat. Terus kemudian batang pengaduk. Apa yang harus kita lakukan? Langkah percobaan ini menggunakan api, jadi harus hati-hati ya. Kalian diharapkan agar selalu fokus dan bekerja dengan hati-hati saat melakukan percobaan ini. Jangan bercanda berlebihan dengan teman, ya, ini bahaya. Lakukan masukkan satu bungkus jelly instan berukuran sekitar 7 gram ke dalam panci. Masukkan satu gelas air kira-kira 250 ml ke dalam panci atau gelas beker. Aduk larutan di atas kompor hingga seluruh serbuk jelly bercampur. Nyalakan api kompor atau pembakar spiritus. Letakkan panci atau gelas beker di atas kompor pembakar spiritus. Ya, seperti kalau kalian bikin agar-agar gitu ya. Nah, kalian bisa membuatnya dengan bunda kalian atau panda kalian di rumah. Masak hingga mendidih sambil diaduk-aduk ya. Kemudian matikan kompor pembakar spiritus. Diamkan ya larutan hingga terbentuk lapisan jelly yang memadat di atasnya. Kalian bisa bertanya kepada guru jika ragu-ragu apakah lapisan padat sudah terbentuk atau belum. Pokoknya ditunggu sampai dingin itu sudah padat ya. Dengan menggunakan batang kayu atau sendok, periksalah apakah jelly yang berada di atas panci berbudut padat atau cair. Amati dan bandingkan wujud jelly yang ada di permukaan dengan di bagian dalam panci atau gelas beker ya. Yang di atas permukaan itu akan membeku lebih dulu karena dingin lebih dulu. Nah, sama dengan bumi kita. Yang atas sudah membeku, yang bawahnya belum. Gitu ya. Nah, apakah ada perubahan wujud jelly yang ada di permukaan dan bagian bawah panci atau wadah? Iya, ada. Di permukaan jelly seperti berselaput. Adapun di bagian bawah panci wadah berbentuk cair. Nah, selaputnya ini yang analogi atau sama dengan permukaan tanah. Ya, di dalam masih cair. Batu juga tapi batu dalam kondisi cair saking panasnya. Itu loh. Ya, jika terdapat perbedaan, mengapa bisa demikian? Di bagian dalam panci, jelly berwujud cair, adapun di bagian permukaan, tekstur jelly terlihat lebih padat dan membentuk sebuah lapisan. Jika diperhatikan, suhu di dalam panci lebih tinggi dibandingkan suhu di luar. Akibatnya di bagian dalam wujud jelly cair, seperti bumi kita juga di dalam inti bumi sangat-sangat panas. Jadi batu-batuan itu ya masih dalam wujud lelehan. Sedangkan di bagian permukaan suhunya lebih rendah dan menyebabkan permukaan jelly menjadi membeku. Ya, yang kena dingin yang membeku. Ya, prosesnya sama. Apa yang akan terjadi jika jelly didiamkan selama 3 jam? Kalau 3 jam, jelly akan memadat semuanya sudah. Ya, teksturnya akan menjadi kenyal, bukan cair seperti saat telah dipanaskan. Sama dengan bumi kita. Begitu ada gunung meletus, keluar lava masih batu panas yang cair. Begitu didiamkan dalam waktu lama, ya dia akan membatu, ya, membeku. Sama ya. Jika setelah didiamkan 3 jam jelly dipanaskan kembali, menurut kalian bagaimana kira-kira wujud jelly? Ya, jelly akan kembali menjadi cair seperti sebelumnya. Sama dengan batu itu kalau dipanaskan dalam panas yang cukup, dia akan meleleh lagi, membentuk cairan lagi. Gitu ya. Apakah kalian pernah merasakan atau mendengar berita tentang gempa bumi? Ya, kalau Pak Ali pernah. Kalau kalian ya jujur aja, kalau belum pernah tulis aja belum pernah. Jadi ini tergantung jawabannya, ya, boleh pernah, boleh enggak pernah, enggak apa-apa. Ya, menurut pendapat kalian apa yang menyebabkan gempa bumi terjadi? Ya, gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi. Ya, letusan gunung berapi atau juga karena adanya aktivitas seperti ledakan atau runtuhan yang sifatnya lokal. Itu bisa menyebabkan gempa bumi. Ya, kalau gempa bumi itu disebabkan gunung Merapi, ya namanya gempa vulkanik. Kalau terjadinya karena pergeseran lempeng bumi, namanya tektonik, tergantung penyebabnya. Ya. Nah, permukaan bumi yang berubah-ubah, kita belajar lebih lanjut. Di aktivitas sebelumnya kalian sudah mempelajari bahwa alam kita senantiasa berubah. Mulai dari perubahan cuaca yang sifatnya sementara sampai dengan perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Ya, jangka panjang ya. Nah, ini kondisi Gunung Tambora sebelum dan sesudah meletus, ini contohnya.
tinggi sebelum meletus pada 1815 ini adalah 4.200 mdpl. Tinggi setelah meletus pada 1815 tinggal 2.800 mdpl. Kaldera yang terbentuk berdiameter 8 km, tinggi dasar kawah adalah 1.300 mdpl. Ya, Tambora kehilangan hampir separuh tinggi dan volumenya karena meletus tadi. Jadi aktivitas vulkanik atau gunung meletus itu bisa merubah penampakan alam. Oke? Dari cerita yang disampaikan Mia, perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen salah satunya terjadi karena bencana alam. Ya, contohnya ketika Gunung Tambora di Pulau Lombok meletus pada tahun 1815. Awalnya Gunung Tambora memiliki ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut, mdpl ya, meter di atas permukaan laut katanya. Namun setelah meletus tingginya berkurang menjadi 2.800 meter dpl atau mdpl. Dari gambar di atas kalian bisa melihat struktur gunung berubah dari yang semula memiliki puncak berbentuk kerucut, ya, ini berbentuk kerucut ya. Nah, setelah meledak puncak tersebut hilang dan berubah menjadi kawah seperti danau kering, ya, yang sangat besar. Ini merupakan salah satu contoh perubahan struktur bumi karena faktor alam, ya. Karena faktor manusia ada bom nuklir atau bom ya, walaupun tidak sedahsyat itu ya. Oke. Atau penambangan ya. Kalau kalian lihat penambangan emas di Freeport yang tadinya gunung sekarang menjadi lembah itu. Nah, itu karena aktivitas tambang. Jadi manusia itu juga bisa menyebabkan perubahan yang sangat masif atau sangat besar. Nah, ini adalah ilustrasi gambar bumi ya. Selain gunung meletus, ada juga faktor alam lainnya mengubah bentuk permukaan bumi seperti tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam ini terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak. Ya, lanjutkan. Seperti apakah permukaan bumi kita? Bagaimana permukaan bumi bisa bergerak? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita pelajari terlebih dahulu bagaimana struktur bumi kita. Nah, ini adalah struktur bumi kita. Ada inti dalam, ya. Bagian terdalam bumi sangat panas berwujud cair, ya. Ada inti luar, bagian dalam bumi yang berwujud cair, tidak sepanas yang dalam ya, lebih dingin. Terus mantel bumi lebih dingin lagi. Bagian bumi yang berwujud padat, ya, terus kerak bumi yang kita pijak ini, bagian terluar dari permukaan bumi yang keras atau padat. Nah, itu struktur bumi. Kembali kita lihat ya, ada bagian inti, ada bagian keraknya, ya, di dalamnya bumi seperti ini. Nah, inti bumi memiliki suhu 5.400 derajat Celcius, ya, 54 kali lebih panas dibandingkan air mendidih. Ya. Benda apapun yang berada di sekitar inti bumi akan meleleh dan berwujud cair. Itu sebabnya inti bumi berwujud cair. Namun karena bagian mantel dan permukaan bumi memiliki jarak yang jauh dari inti bumi dan suhunya lebih rendah, maka bagian ini berwujud padat. Mirip dengan permukaan agar-agar yang telah dingin seperti percobaan yang kita lakukan ya. Bagian dalam cair, namun bagian luarnya padat. Ketika cairan dipanaskan, maka cairan itu akan terus bergerak karena adanya arus konveksi, ya, perpindahan energi, ya, beserta mediumnya. Mediumnya ya cairan bumi itu, perpindahan kalor pada cairan. Akibatnya bagian padat yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Ini menjadi penyebab mengapa bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan-lempengan terus bergerak. Pergerakan lempengan bumi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, memicu terjadinya tsunami atau terbentuknya gunung berapi. Gitu ya. Ada kosakata baru, ada arus konveksi, yaitu perpindahan kalor pada cairan. Ada arus yang timbul akibat perbedaan temperatur. Ya, arus konveksi itu ya. Arus konveksi adalah arus yang timbul akibat perbedaan temperatur di dalam benda yang bisa mengalir. Nah, gitu ya. Kalau nanti kita sudah SMP, SMA atau SMA disebut fluida. Ya, bukan hanya air. Fluida itu benda yang bisa mengalir.
Alat dan bahan, ya, kita akan memilih tantangan. 1 buah bejana transparan seperti ini, ya. 5 buah gelas yang tingginya sama, 2 buah pipet tetes, pewarna makanan berwarna merah, pewarna makanan berwarna biru. Air panas akan lebih baik jika merupakan air mendidih dan air keran biar efeknya terasa, ya. Nah, yang kita lakukan nanti, isilah bejana menggunakan air hingga 3/4 penuh. Bejana yang ini ya, diisi dengan air kerucuk, ya. Susunlah bejana berisi air dan gelas seperti pada gambar, ya. Ya, disusun seperti ini. Di sini ada dikasih penyangga, ya. Dan dengan menggunakan pipet tetes, ambil sedikit warna merah lalu teteskan di tengah, dikasih warna merah ini, ambil sedikit biru dan diteteskan di bagian pinggir. Seperti itu, ya. Oke. Kemudian tuangkan air panas mendidih ke dalam gelas, ya. Ditaruh yang tengah ini, air panas mendidih itu yang tengah ini, ya. Letakkan gelas berisi air panas tepat di bawah bejana yang terdapat pewarna merah seperti gambar berikut. Perhatikan bagaimana warna merah dan biru bergerak. Di sini akan sudah seperti yang ada di panah itu, ya. Maka karena di sini panas, ya, panas, ya, maka ini akan membuat cairan di sini akan memuai. Karena memuai jadi ringan, karena ringan bergerak ke atas. Ya, gerak ke atas mendorong air yang masih dingin. Air yang dingin akan bergerak ke sini, begitu seterusnya. Jadi membuat sebuah putaran seperti ini. Ya, prinsipnya sebenarnya hukum Archimedes. Ya, massa jenis lebih kecil akan mengapung. Nanti akan kita pelajari di SMP. Tapi pada intinya, ya, yang bisa kalian ketahui, air kalau dipanaskan, di situ akan terjadi perputaran. Nah, perputaran ini yang disebut sebagai arus konveksi. Nah, untuk sementara gitu dulu aja, ya. Masih kelas 5 juga, ya. Jadi nggak usah berat-berat dulu pemahamannya. Letakkan gelas berisi air panas tepat di bawah bejana yang dapat pewarna merah seperti gambar ini, ya. Perhatikan bagaimana pewarna merah dan biru bergerak. Itu kalian memperhatikan pergerakan konveksi. Gambarkanlah arah pergerakan air dengan pewarna merah. Ini sudah kita lakukan, ya. Kita lanjutkan. Setelah itu jawablah pertanyaan berikut. Apakah air yang mengandung pewarna merah bergerak? Ya, bergerak, ya. Seperti apa pergerakan air yang mengandung pewarna merah? Seperti asap atau awan, ya, atau bergerak memutar, ya, seperti asap, ya. Dia akan bergerak seperti ini, ya, akan bergerak seperti ini, ya. Jadi bergerak memutar, ya, seperti air mendidih itu juga boleh, ya. Nah, ini bagaimana jawabannya kalau kalian paham? Seperti air mendidih gitu juga udah. Seperti air mendidih, ya, jadi berputar-putar, gitu, ya. Atau seperti asap atau awan ini boleh juga, ya, bergerak seperti ini. Karena asap itu kan bergerak ke atas gitu kan. Nah, gitu, kalau kalian membakar sampah itu asapnya akan naik ke atas. Oke, kita lanjutkan lagi. Mengapa air dengan pewarna merah dapat bergerak? Ya, air panas lebih ringan, jadi akan mengapung dan menyebar, ya, dari atas. Dan air dingin lebih berat akan bergerak ke bawah. Ya, ini konsep ini mendasari sebuah prinsip yang kita kenal dengan prinsip Archimedes. Ya. Menurut pendapat kalian, apa yang akan terjadi apabila gelas berisi air panas tidak diletakkan di bawah air dengan pewarna merah? Ya, yang nggak ada pergerakan, ya, tidak terjadi arus konveksi. Ya, suhunya sama, nggak ada perubahan, tidak ada perubahan suhu sehingga tidak terjadi arus konveksi, ya. Ditambahkan gitu, ya, tidak ada perbedaan suhu di bejana, tidak ada perbedaan suhu di bejana sehingga tidak terjadi arus konveksi. Itu lebih komplit lagi, ya, dijawab seperti itu komplit jika, ya, boleh. Kita lanjutkan. Apa yang sudah aku pelajari? Permukaan bumi berbentuk padat atau keras,
dan bagian mantel bumi berbentuk cair. Ya, itu ya. Ini kesimpulan pertama yang kita pelajari. Yang kedua, lapisan permukaan bumi berbentuk lempengan-lempengan bisa saling tumpang tindih satu sama lain. Oke. Yang ketiga, lempengan bumi senantiasa bergerak karena adanya arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Pergerakan lempeng bumi ini yang menyebabkan permukaan bumi mengalami perubahan. Ya. Arus konveksi pada cairan bergerak dari air yang memiliki suhu tinggi ke air yang memiliki suhu rendah. Itu arus konveksi. Nah, sekarang bumi kita. Daratan dibagi menjadi tiga ya. Daratan atau litosfer, perairan atau hidrosfer, udara atau atmosfer. Litosfer contohnya adalah gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah. Sedangkan perairan contohnya laut, sungai, danau, rawa-rawa. Udara atau atmosfer dibagi-bagi menjadi layar-layar atau lapisan-lapisan. Yang paling bawah adalah troposfer, kemudian atasnya ada stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Itu ya. Nah, air ya atau uap air ya, air berubah bentuk dan berpindah dari setiap bagian bumi melalui siklus ya nanti ya. Oke, kita siklusnya ya. Air atau uap air akan menjadi air pada awan, akan turun menjadi hujan. Ya, nah proses air menguap ini evaporasi atau penguapan. Kemudian air hujan akan diserap oleh lapisan tanah, ya, akan menjadi air tanah dan keluar sebagai mata air. Ya, keluar dari sungai nanti air akan menguap ya. Dan begitu seterusnya. Nah, ini namanya disebut siklus air. Oke, perjumpaan kita di video ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan nanti di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, gitu aja. Thank you for watching.